Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi nih bersama Ayu Andini dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. So guys, pada kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai ROA, Sales Growth, Asset Growth, Cash Flow, DTA, dan DPR. So, sebelum aku bahas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Jadi karena aku akan bahas mengenai ini ya. Jadi ada 6 pokok pembahasan yang akan aku bahas. Yang pertama ada ROA, ada Sales Growth, ada Asset Growth, Cash Flow, DTA, dan DPR. Jadi kita akan bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama ROA. Nah, apa sih ROA itu? Jadi ROA menurut Santoso pada tahun 2000 halaman 32 menyatakan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan di mana untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya, atau ukuran untuk menilai seberapa besar sih tingkat pengembalian dari aset perusahaan itu sendiri. Nah, ini ada tabel laporan keuangan PT Harta Dinata Abadi Tbk. Ini periode 2021-2019. Ini ada net income after tax atau NIAT, ada net sales, retained earning, net income, total debits, total aset, arus kas bersih aktivitas operasi atau AKO, arus kas bersih aktivitas investasi atau AKI, arus kas bersih aktivitas pendanaan atau disingkat AKP. Nah, ini laporannya pada tahun 2021, ini 2020, dan ini 2019. Nah, kenapa di sini aku cuman tampilkan nilai di tahun 2019 laporannya hanya 2? Karena untuk mempermudah teman-teman ya dalam menyelesaikan contoh yang aku berikan selanjutnya. Jadi kita hanya di 2019 itu kita hanya akan fokus di net salesnya saja sama total aset. Oke, untuk contoh dari ROA. Nah, ini ada contohnya. Nah, untuk mencari ROA itu kita dapat gunakan rumus net income tax dibagi dengan total aset. Ini ya. Dibagi dengan total aset. Di sini nilainya kita bisa lihat net income tax-nya dengan total aset di tabel sebelumnya. Dan hasilnya pada tahun 2021 ROA-nya itu sebesar 14,59 atau 15%. Kemudian pada tahun 2020 cara penyelesaian juga sama dengan 2021, rumusnya sama, hanya saja di sini nilainya ya yang berbeda. Di sini ROA-nya itu sebesar 12,96 atau 13%. Jadi kesimpulan untuk contoh yang tadi itu ternyata ya pada tahun 2021 total ROA itu sebesar 14,59 atau 15%, sedangkan pada tahun 2020 total ROA-nya itu sebesar 12,96 atau 13%. Artinya di sini terjadi peningkatan pada tahun 2021. Nah, semakin besar rasio ROA itu akan menunjukkan bahwa semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya, sehingga kinerja perusahaan itu akan semakin membaik. Itu ya kalau untuk ROA. Nah, yang kedua sales growth. Nah, sales growth. Kira-kira sales growth itu apa ya? Sales growth adalah suatu kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu, di mana perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi itu akan membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik aset tetap maupun aset lancar. Pihak manajemen itu juga perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut. Nah, sebagai contohnya ini ya, sales growth untuk tahun 2021-2020 untuk mencari berapa jumlah atau berapa besar sales growth-nya itu kita bisa gunakan ini ya, rumusnya net sales dikurang net sales T dikurang dengan net sales T dikurang 1. Ini net sales yang ini itu adalah penjualan sekarang dikurang dengan penjualan sebelumnya. Nah, ini jadi kalau kita untuk mencari sales growth untuk tahun 2021, berarti kita gunakan penjualan di tahun 2021
dikurang dengan penjualan tahun 2020. Ini ya penjualannya. Jadi sales grow-nya itu sebesar yang ini, 186.732. Nah, untuk tahun 2020 perhitungannya sama, rumus yang digunakan sama, cuman di sini nilainya berbeda ya. Kalau tadi yang 2021, ini 2020, berarti net sales sekarang berarti di sini tahun 2020. Kemudian di sini untuk jumlah net sales di tahun 2019, hasilnya 71.126. Jadi kesimpulannya adalah ternyata pada tahun 2021 total sales grow-nya itu sebesar 186.732, sedangkan pada tahun 2020 total sales grow-nya sebesar 71.126. Artinya terjadi peningkatan pada tahun 2021. Ini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini tahun 2020 sekian, ini 2021. Sudah nampak ya. Sudah kita bisa lihat perbedaannya. Nah, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi itu kecenderungan perusahaan membagikan dividen itu lebih konsisten dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya lebih rendah. Itu untuk sales grow. Nah, kita beralih ke aset grow-nya, pertumbuhan asetnya. Nah, pertumbuhan aset merupakan barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain dalam kegiatan normal perusahaan. Ukuran yang menyangkut aktiva atau aset, salah satunya ialah angka rasio penjualan dibagi dengan total aset yang dimana dinyatakan sebagai bentuk persentase. Nah, sebagai contoh, ini teman-teman bisa kembali lagi ke tabel yang tadi itu, yang laporan keuangan. Ini ya, untuk mencari aset grow itu kita bisa gunakan rumus yang ini. Aset grow sama dengan total aset T dikurang dengan total aset T dikurang 1 dibagi dengan total aset T kurang 1. Nah, ini total aset yang sekarang dikurang dengan total aset sebelumnya dibagi dengan total aset sebelumnya. Nah, aset grow ini ya nilainya. Ini total aset yang sekarang, total aset sebelumnya. Jadi aset grow-nya itu sebesar 2,76%. Nah, ini untuk tahun 2021. Kemudian untuk tahun 2020 yang ini ya, rumus yang digunakan sama, total atau nilainya saja ya yang berbeda di sini. Kalau kita cari untuk tahun 2020, berarti di sini total aset di 2020 dikurang dengan total aset di 2019. Ini juga dibagi dengan total aset 2019. Jadi hasilnya 1,08%. So guys, untuk kesimpulannya, jadi pada tahun 2021 total aset grow-nya itu sebesar 2,76%, sedangkan pada tahun 2020 total aset grow-nya itu sebesar 1,08%. Artinya terjadi peningkatan nih pada tahun 2021. Teman-teman bisa perhatikan di sini, ini ya, 2020 hanya 1,08%, sedangkan 2021 2,76%. Dari 1,08 terjadi peningkatan menjadi sebesar ini ya, 2,76%. Nah, pertumbuhan perusahaan yang tinggi itu tergantung pada modal dari luar perusahaan. Perusahaan yang tumbuh pesat itu mempunyai biaya pengembangan untuk penjualan saham lebih besar daripada biaya untuk penerbitan surat hutang. Namun di sini dengan perusahaan yang tumbuh pesat cenderung untuk mengurangi keinginan untuk menggunakan hutang. Pada perusahaan yang pertumbuhannya rendah akan menggunakan dana dari laba ditahan untuk memenuhi pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Itu ya kalau untuk aset grow-nya. Lanjut ke cash flow. Cash flow atau arus kas. Nah, arus kas adalah suatu laporan yang memuat informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan selama periode tertentu. Nah, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Kemudian kita beralih ke contohnya ya. Nah, di sini cash flow untuk tahun 2021-2020. Untuk mencari cash flow kita bisa gunakan rumus yang ini ya. Cash flow sama dengan
AKO ditambah AKI ditambah AKP. Nah, AKO itu apa? AKO adalah arus kas operasi, ini arus kas investasi, dan ini arus kas pendanaan. Ini nilainya teman-teman bisa perhatikan di tabel sebelumnya yang laporan keuangan itu. Jadi cash flow untuk tahun 2021 itu sebesar 57.919. Nah, untuk tahun 2020 rumus yang digunakan sama ya, nilainya aja yang berbeda di sini. Jadi untuk cash flow di tahun 2020 itu sebesar 313.574. Nah, untuk kesimpulan dari contoh yang tadi ini, jadi pada tahun 2021 total cash flow sebesar 57.919, sedangkan pada tahun 2020 total cash flow-nya itu sebesar 313.574. Nah, artinya terjadi penurunan arus kas pada tahun 2021. Ini ya, teman-teman, sangat jauh berbeda ya hasilnya di sini. Di tahun 2020 cash flow-nya 313 juta, sedangkan di sini cuma 57 juta. Nah, jika cash flow meningkat, maka hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen juga semakin meningkat, sehingga meningkatkan kepercayaan para investor terhadap kinerja perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika cash flow-nya di sini menurun, maka kemampuan perusahaan untuk membayar dividen juga akan menurun ya teman-teman. Itu kalau untuk cash flow-nya. Oke, lanjut ke ini, DTA. DTA itu apa? DTA atau debit to total asset merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang. Ini ya, antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar sih aktiva perusahaan itu dibiayai oleh utang, atau seberapa besar sih utang perusahaan itu berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Nah, sebagai contoh, ya, supaya lebih jelas, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mencari DTA atau debit total asset, teman-teman bisa gunakan rumus yang ini ya, DTA sama dengan total debit dibagi dengan total aset. Ini DTA-nya sebesar, ini yang nilainya. Nilai yang ini teman-teman bisa perhatikan di tabel yang sebelumnya. Jadi pada tahun 2021 DTA-nya itu sebesar 51,89%. Untuk DTA di tahun 2020 perhitungannya sama, menggunakan rumus yang ini ya. Cuman di sini bedanya nilainya aja ya. Hasilnya berarti DTA pada tahun 2020 itu sebesar 52,6%. Nah, kita dapat tarik kesimpulannya dari contoh yang tadi, bahwa pada tahun 2021 total DTA itu sebesar 51,89%. Sedangkan pada tahun 2020 total DTA itu sebesar 52,06%. Nah, artinya terjadi penurunan debit to total aset pada tahun 2021. Di sini penurunannya nggak terlalu jauh ya. Cuman ya berapa lah itu? Di sini 52, jadi menurun 51,89. Nah, semakin rendah nilai rasio dari DTA sebuah perusahaan, maka kinerja keuangannya akan semakin baik. Jika semakin tinggi, maka berbanding lurus dengan risiko yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Nah, itu kalau untuk DTA ya. Yang terakhir pembahasannya, ini ada DPR. Teman-teman jangan salah paham ya, DPR di sini bukan yang Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ini DPR yang di sini yang dimaksud adalah dividend payout ratio ya. Ini dividend payout ratio merupakan rasio persentase pendapatan yang dimana diperoleh perusahaan dalam membayar dividen kepada para pemilik atau pemegang saham. Dengan kata lain, DPR biasa digunakan untuk mengukur seberapa banyak sih keuntungan yang didapat oleh investor dari perusahaan itu sendiri. Nah, teman-teman, sebagai contoh ini ya, sebagai contoh di sini untuk tahun 2021. Nah, untuk mencari DPR
atau dividen payout ratio. Ini kita bisa gunakan DPR sama dengan total dividen dibagi dengan net income. Nah, ini nilainya teman-teman bisa perhatikan di tabelan sebelumnya. Pada tahun 2021 DPR-nya itu sebesar 17,20%. Nah, untuk tahun 2020 cara mencari DPR-nya itu sama dengan tahun 2021, rumusnya digunakan sama, hanya saja di sini nilainya aja yang berbeda ya. Jadi untuk tahun 2020 DPR-nya sebesar 18,74%. Nah, dari perhitungan tadi ya teman-teman, kita bisa tarik kesimpulan. Jadi pada tahun 2021 total DPR sebesar 17,20%, sedangkan pada tahun 2020 total DPR-nya sebesar 18,74%. Nah, artinya terjadi penurunan dividen payout ratio-nya pada tahun 2021. Yang awalnya tahun 2020 itu 18,74 menurun menjadi 17,20%. Nah, rendahnya dividen yang diberikan kepada pemegang saham itu dapat berakibat buruk karena perusahaan itu akan sedang mengalami penurunan laba. Dari sisi perusahaan, dividen payout ratio ini dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan untuk menghitung seberapa besar nilai laba ditahan dan yang akan dijadikan sumber pendanaan guna untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Oke, itu aja ya guys, pembahasan mengenai dividen payout ratio. So guys, nih ya, kita tadi udah bahas satu persatu, mulai dari ROA-nya, sales flow-nya, asset flow, cash flow, DPA-nya, dan DPR-nya. So guys, aku rasa udah cukup ya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para pendengar setianya. Nah, itu aja ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.